Shalom Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, pada siang hari ini kita berjumpa kembali dalam ibadah online. Meskipun masih dalam situasi tetap tinggal di rumah karena pandemi corona yang meningkat lagi, tapi kita tetap bersuka cita, dengan penuh semangat kita akan beribadah. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Kita akan berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, sungguh hati kami melimpah dengan ucapan syukur, sebab Tuhan baik, Tuhan yang menolong, Tuhan yang melindungi, menyertai, bahkan Tuhan yang memelihara hidup kami, sehingga pada saat sampai detik ini kami semua dalam keadaan sehat tanpa kurang satu apapun, dan itu adalah anugerah terindah. Terlebih ketika pada siang hari ini kami bersama seisi rumah kami, bersama keluarga kami, boleh duduk diam di kaki Tuhan untuk beribadah, untuk menerima pewahyuan-pewahyuan baru daripada Tuhan melalui hamba-Mu. Urapi hamba-Mu, urapi setiap anak-anak-Mu yang menerima kebenaran ini, supaya mereka hidup dan hidup mereka dibawa naik dalam pengalaman, dalam pemahaman yang lebih dalam tentang kehendak Tuhan, tentang rahasia kehidupan ilahi yang akan Tuhan singkapkan sebentar lagi. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Shalom. Puji Tuhan, saudaraku, di minggu yang terakhir di bulan Juni ini, kita tetap ada dalam tema kesetiaan dalam keluarga. Dalam beberapa minggu ke belakang, kita telah mendengar, kita telah menyaksikan bagaimana Tuhan memberkati keluarga-keluarga dan rumah tangga. Kita tahu bahwa keluarga adalah harta yang paling berharga yang dimiliki oleh setiap manusia. Sebab Allah menciptakan manusia dan memberikan perintah yang pertama kepada manusia untuk membentuk keluarga, yaitu beranak cuculah dan bertambah banyaklah dan penuhilah bumi. Saudara, tangan Allah membentuk keluarga, dan Dia berkata di dalam Kejadian 2:18, tidak baik apabila manusia itu seorang diri saja, maka aku akan menjadikan dia makhluk sosial, akan menjadikan dia sebuah komunitas, sebuah keluarga, menjadi tempat, menjadi rumah, menjadi satu kelompok yang diurapi dan diberkati oleh Tuhan. Nah, hari ini kita akan belajar dari salah satu tokoh yang dikenal tokoh sukses di dalam Alkitab. Banyak-banyak buku-buku tentang kesuksesan, dan buku-buku itu ditulis dan menjadi bestseller karena mengambil autobiografi dari tokoh ini, yaitu yang namanya Yosua. Bapak Ibu mengenal Yosua sebagai penerus daripada kepemimpinan Musa pada waktu Musa diutus oleh Tuhan untuk membawa umat Israel keluar dari tanah Mesir menuju ke tanah perjanjian. Dan itu sebuah kisah perjalanan yang panjang, karena perjalanan yang ditempuh selama 40 tahun dengan generasi yang berangkat dari tanah Mesir. Tidak ada seorang pun yang selamat kecuali Yosua dan Kaleb. Nah, saudaraku, Yosua memulai dengan baik pelayanannya. Ya, Yosua memulai dengan baik. Alkitab mencatat nama Yosua muncul pertama kali dalam Keluaran 17 dalam sebuah kisah yang begitu fenomenal, yaitu kisah pertempuran di lembah Rafidim, di mana pada waktu itu Musa mengutus Yosua untuk pertama kali supaya Yosua mengambil beberapa orang-orang untuk berperang menghadapi orang-orang Amalek. Lalu Musa naik ke atas untuk dia berdoa memohon kepada Tuhan. Lalu terjadilah, kata Alkitab dalam Keluaran 17, ketika Musa mengangkat kedua tangannya, menjadi kuatlah Yosua dan tentara Israel. Tetapi ketika tangan Musa menjadi penat dan turun ke bawah, maka menjadi lemah orang Israel yang dipimpin Yosua, dan semakin kuatlah orang Amalek. Lalu Harun dan Hur mengambil inisiatif untuk menopang tangan kanan dan kiri Musa supaya tangannya tetap terangkat, sehingga Yosua berhasil mengalahkan tentara Amalek oleh karena doa-doa yang dinaikkan oleh Musa. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, Yosua juga dicatat sebagai salah satu orang yang melakukan sesuatu ketidakmustahilan di dalam doanya ketika dia sedang berperang menghadapi musuh-musuh. Lalu hari mulai menjelang petang, lalu sedikit lagi maka musuh ini akan dikalahkan. Seperti saudara tahu,
berperang untuk melanjutkan besok pada waktu fajar. Tapi kondisi pada waktu itu begitu tipis, saudara. Hampir menang, sangat sungguh sayang kalau perjuangan sepanjang hari tidak jadi menang. Maka Yosua berseru, matahari berhenti dan bulan berhenti di lembah Ayalon dan di lembah Gibeon. Dan apa yang terjadi? Kitab Orang Jujur seperti dikatakan dalam Yosua mengatakan, mencatat bahwa pada waktu Yosua berdoa berseru demikian, maka terjadilah matahari berhenti di lembah Ayalon dan bulan berhenti di lembah Gibeon. Dan itu luar biasa, sudah dilakukan oleh seorang Yosua. So, siapa yang gak kenal Yosua? Yosua memulai pelayanannya dengan sangat baik. Yosua juga lah disebut sebagai orang yang memberikan kabar baik dari hasil pengintaian ketika Yosua dan Kaleb masuk dalam kelompok 12 orang pengintai yang diutus Musa untuk pergi lebih dahulu ke tanah Kanaan, untuk melihat-lihat, untuk mengintai seperti apakah negeri itu. Singkat cerita, 12 pengintai kembali, lalu mereka mengabarkan kabar busuk tentang negeri Israel. Dikatakan, wah memang negerinya hebat, berlimpah dengan susu dan madu. Kalau saudara lihat lukisan-lukisannya, seringkali Yosua dan Kaleb dilukiskan sedang memikul anggur, tandan anggur yang sampai menjuntai ke tanah. Lalu apa yang terjadi? Bangsa itu berkata, kita ini seperti belalang kerdil, kita pasti kalah. Karena orang-orang Kanaan disebut, kami lihat, sebagai orang-orang yang besar dan sungguh luar biasa. Kita seperti belalang kerdil yang tidak akan mampu mengalahkan mereka. Pada waktu mental seluruh bangsa Israel menjadi drop, disitulah Yosua dan Kaleb. Yosua berkata, memang bangsa itu bangsa yang kuat, yang besar, bangsa yang raksasa. Tetapi aku percaya, aku melihat bahwa tangan Tuhan yang ajaib akan sanggup melepaskan kita. Seperti yang dijanjikan Tuhan, maka negeri itu akan menjadi milik kita dan kita kalahkan orang-orang Kanaan. Saudara, Yosua juga dicatat sebagai orang yang memimpin umat Israel untuk memasuki tanah Kanaan, diawali dengan mengalahkan satu kota yang berkubu dikelilingi tembok yang sangat besar, yaitu tembok Yeriko. Yosua juga lah yang melakukan sama persis yang dilakukan Musa ketika mengutus 12 pengintai ke tanah Kanaan. Maka untuk mengalahkan Yeriko, Yosua mengutus 2 pengintai masuk ke dalam dan akhirnya ditolong oleh seorang perempuan yang bernama Rahab. Saudara, kisah-kisah Yosua ini menjadi kisah yang familiar dengan kita. Sehingga kalau hari ini kita belajar dari kesetiaan keluarga Yosua, maka kita yakin dengan sungguh-sungguh, karena Yosua bukan hanya memulai dengan baik pelayanannya. Yosua bukan hanya melakukan sebuah sepak terjang yang baik, tetapi seperti beberapa waktu ini kita selalu dari awal tahu bicara tentang kesetiaan. Apa definisi kesetiaan? Kesetiaan adalah orang yang mampu melakukan segala sesuatu secara konsisten sampai pada kesudahan. Kesetiaan adalah seseorang yang mampu melakukan tanggung jawabnya, yang mampu melakukan tugas dan pekerjaannya secara konsisten dan menyelesaikannya sampai akhir. Yesus adalah contoh kesetiaan yang sejati. Bahkan ketika Alkitab memberitahu kita, Yesus menghadapi pergumulan dan berkata, Bapa, sekiranya mungkin biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi toh Yesus meminumnya juga. Dan Yesus berkata, pekerjaanku ialah menyelesaikan kehendak Bapa. Makananku ialah menyelesaikan kehendak Bapa. Makananku ialah melakukan kehendak Bapa. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tidak ada orang yang disebut orang yang setia yang bisa melakukan segala pekerjaan yang baik, tapi pekerjaan itu tidak diselesaikannya. Sebab orang yang setia adalah orang
yang menikah dengan pasangannya, mengucap janji di altar suci, lalu tidak berhenti di tengah jalan, berpisah dengan istrinya, pergi meninggalkan keluarganya karena gagal. Tetapi orang yang setia adalah orang yang mengucap sumpah di hadapan Tuhan sampai maut memisahkan dan menyelesaikannya sampai akhir. Orang yang setia, siapa yang mendapatkannya? Sehingga Amsal 20 ayat 6 berkata, banyak orang yang baik, tetapi orang yang setia, siapakah yang mendapatkannya? Siapakah yang bisa menemukan orang yang setia? Berbahagialah saudara jika saudara adalah orang-orang yang setia. Setia untuk membaca firman Tuhan, setia untuk beribadah, setia memuji dan menyembah Tuhan, setia membayarkan perpuluhan, setia untuk menolong pembangunan rumah Tuhan, setia melayani suamimu, setia merawat mendidik anak-anakmu, setia bekerja, tekun mencari nafkah untuk mencukupi keluargamu dan lain sebagainya. Berbahagialah engkau jika engkau didapati oleh sesamamu, engkau adalah orang yang setia. Dan terus lakukan kesetiaan itu sampai pada akhirnya. Nah, Bapak Ibu, kesetiaan Yosua dibuktikan pada pidatonya pada saat-saat terakhir sebelum dia meninggal. Alkitab memberitahu kita, yuk kita buka bersama-sama dalam Yosua 24 ayat yang ke-15. Firman Tuhan bilang begini. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyang beribadah di sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Pernyataan inilah yang menjadi dasar kita katakan bahwa Yosua adalah orang yang setia. Kesetiaan keluarga Yosua dibuktikan sampai pada akhir masa hidupnya. Yosua didapati dengan seisi rumahnya tetap taat untuk beribadah kepada Tuhan Allah yang hidup. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sungguh bagaimana determinasi, bagaimana sepak terjang pelayanan kehidupan Yosua begitu nyata di mata kita. Seharusnya membawa dampak yang menjadi pengaruh besar bagaimana kita, khususnya kita sebagai imam, para pria-pria, sebagai bapak-bapak pemimpin rumah tangga, untuk memimpin seisi rumah kita tetap beribadah kepada Tuhan. Hai pria-pria, hai bapak-bapak, bukankah Ulangan 6 dengan jelas berkata bahwa Tuhan memberi perintah kepada setiap laki-laki, kepada setiap orang tua, kepada setiap manusia untuk mengajarkan, menceritakan, membicarakan secara berulang-ulang apapun yang dikerjakan Tuhan pada masa yang lalu dalam kehidupanmu. Diajarkan, diceritakan, dikisahkan ulang kepada anak-anak keturunan kita. Pada waktu kita tidur, pada waktu kita berbaring, pada waktu kita makan, pada waktu kita berdiri, pada waktu kita melakukan segala aktivitas. Makanya dalam Mazmur 128 Alkitab mencatat berkat atas rumah tangga di sana. Dikatakan bahwa berbahagialah setiap orang yang hidup takut akan Tuhan. Yuk kita buka yuk. Mazmur 128. Di sana janji Tuhan untuk rumah tangga saudara dan saya, jika kita menjadi laki-laki, menjadi pria-pria yang diberkati oleh Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan. Berbahagialah setiap pria, berbahagialah setiap pemimpin rumah tangga. Berbahagialah setiap kepala keluarga yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau dan baik keadaanmu. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling meja. Janji ini dikatakan kepada mereka, dikatakan berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan. Jadi setiap bapak-bapak
akan Tuhan, dia akan disebut berbahagia. Berkatnya akan dicurahkan Tuhan atas istri dan anak-anaknya. Dan ini yang dilakukan Yosua. Jadi saudara, ketika baca tentang Yosua, saya dapati 3 hal yang luar biasa yang boleh menjadi berkat bagi kita. Yang pertama, Yosua adalah orang yang meresponi panggilan Tuhan. Orang yang meresponi panggilan Tuhan. Atau dengan kata lain, Yosua punya ketundukan dan ketaatan yang luar biasa. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, masalah ketundukan dan ketaatan adalah menjadi masalah yang serius. Dalam beberapa waktu terakhir, dalam kurun waktu 1,5 tahun terakhir, kalau saudara baca di laman-laman portal-portal berita resmi, marak sekali terjadi perceraian. Ironis memang, kenapa terjadi perceraian? Bukankah dengan pandemi corona semua orang tetap tinggal di rumah, tidak keluar-keluar? Justru seharusnya dipersatukan suami, istri, anak-anak, dan orang tua. Tapi kenapa justru angka perceraian naik melejit, bahkan menjadi 2 kali lipat dari masa sebelum pandemi? Yang terjadi adalah banyak benturan, saudara. Ketika aktivitas secara biasa, mungkin suami istri dengan kesibukannya masing-masing, anak-anak dengan kesibukan, sehingga menjelang malam ketika mereka kembali di rumah, mereka kembali masuk dalam kesibukannya masing-masing. Ada yang kerjain tugas, kerjain PR, mengerjakan sisa pekerjaan di kantor, sibuk dengan urusan yang lain sebagainya, komunitas. Tetapi ketika terjadi pandemi, semua orang dikumpulkan dalam kotak sempit, yaitu di dalam rumah. Tidak berani keluar rumah. Lalu mulai berjumpa lagi dengan istrinya, melihat aktivitas anak-anak, dan terjadi kejenuhan. Sayangnya banyak keluarga yang gagal. Anak-anak gagal untuk melakukan sebuah kewajiban untuk taat dan tunduk kepada orang tua. Anak-anak gagal untuk meresponi panggilan dalam rumah tangga dalam posisi sebagai anak. Istri-istri gagal untuk taat dan tunduk kepada suaminya. Istri-istri gagal untuk meresponi panggilan mereka sebagai istri yang seharusnya melayani suami. Dan suami-suami juga gagal untuk tunduk kepada Tuhan, tampil di dalam rumahnya, menjadi teladan yang dilihat, disaksikan, dan dicontoh oleh seisi rumahnya. Seperti apa sih kehidupan seorang pemimpin rohani dalam keluarga? Suami gagal untuk meresponi panggilan Tuhan sebagai imam yang memimpin seisi rumahnya untuk berdoa kepada Tuhan. Ini fakta. Sehingga ketika kegagalan fungsi terjadi dalam keluarga dan mereka saling menyaksikan, maka mulai kecewalah anak ketika melihat papanya gagal menjadi pemimpin rohani. Maka kecewalah istri ketika melihat suami gagal untuk menunjukkan kasih sayang dan cinta kepada seisi rumah. Maka kecewalah suami ketika melihat istri gagal untuk merespon fungsi sebagai istri yang tunduk dan taat kepada suami. Kecewalah orang tua untuk melihat kegagalan anak dalam merespon panggilan sebagai seorang anak. Serius sudah, angka perceraian naik tinggi karena kekecewaan sedang merajalela terjadi dalam keluarga. Di masa lockdown, seharusnya keluarga dikumpulkan untuk dipersatukan. Tapi yang aneh, mereka bersatu untuk dicerai-beraikan. Ini fakta. Dan kenyataan ini terjadi sampai dengan pada saat ini. Yosua adalah orang yang taat. Bapak Ibu melihat bagaimana sejak dalam Keluaran 17 pada peristiwa peperangan dengan Amalek di lembah Rafidim, Yosua diutus Musa pergi untuk berperang. Yosua nggak ngomong, loh tapi Musa pasukannya terlalu sedikit. Yosua nggak komplain, tapi Musa aku belum belajar pegang pedang. Yosua hanya taat melakukan apa yang diperintahkan Musa. Saudara, banyak Alkitab mencatat ketaatan-ketaatan yang luar biasa. Ketaatan yang tanpa mempertanyakan maksud dan tujuan perintah Tuhan menghasilkan sesuatu yang luar biasa.
Bukan cuma Yosua, Abraham dicatat sebagai bapak orang percaya yang taat tanpa babi bu, taat secara mutlak. Saudara, ketaatan Yosua mendatangkan berkat atas hidupnya. Apabila saudara rindu rumah tangga mulai diberkati oleh Tuhan, keluarga diberkati, jadilah anak-anak yang taat, jadilah istri yang taat, dan jadilah suami, jadilah ayah yang taat, yang takut kepada Tuhan. Maka berkat atas rumah tangga Mazmur 128 akan digenapi dalam kehidupanmu. Amin. Yang kedua, apa rahasia sehingga keluarga Yosua diberkati dan setia sampai akhir? Karena Yosua dicatat sebagai orang yang suka akan Taurat Tuhan. Bukankah Yosua pada waktu Musa mati mendapat perintah dari Tuhan? Apa perintahnya? Yaitu supaya jangan engkau melupakan untuk memperkatakan firman ini baik pagi, siang, sore maupun malam. Jangan lupa merenungkan firman Tuhan. Maka ketika Yosua taat, setiap waktu dia suka dengan Taurat Tuhan, maka hidupnya diberkati. Yosua 1 ayat 8 katakan, supaya engkau berhasil dan beruntung. Saudara terkasih, di masa lockdown yang kedua ini, di mana saudara dipaksa untuk kembali duduk diam di rumah, tidak pergi ke mall, tidak pergi jalan-jalan, mari ambil banyak waktu untuk merenungkan firman Tuhan. Gereja kita sudah menjalankan WPDA. Selama WPDA kurang lebih 2,5 tahun ini, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya sudah baca Alkitab kurang lebih udah 2,5 jalan. Hari ini pembacaan saya masuk di Mazmur 85 sampai 88. Satu hari saya baca 3 pasal. Dan selama 2,5 tahun sudah 2 kali saya bolak-balik Kejadian sampai Wahyu, Kejadian sampai Wahyu. Lalu saya sedang berjalan Kejadian, hari ini sampai Mazmur. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, pembacaan firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan adalah hal yang sangat-sangat penting dalam kehidupan kita. Sebab bagaimana mungkin segala janji dan perkataan firman Tuhan itu akan muncul menjadi rema jika firman itu tidak pernah tinggal di dalam hati, dalam benak kita. Yohanes 15 ayat 7. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, maka kamu akan menerima. Pernahkah saudara berpikir mengapa sejak sekolah minggu kita harus menghafal ayat? Karena ketika kita menghafal ayat, firman-firman itu diinvestasikan di dalam diri kita. Sehingga satu kali, apa semua yang telah diinvestasikan di dalam, bisa diambil keluar. Saudara ngerti maksud saya? Engkau tidak akan bisa mengambil sesuatu jika engkau tidak pernah menginvestasikannya. Maksud saya adalah, jika saudara punya andil di dalam sebuah bisnis, dalam sebuah usaha. Misalnya saudara buka bengkel, lalu saya kasih modal ikut investasi. Saya nggak mungkin satu kali datang ke rumah salah satu jemaat yang punya bengkel. Oh saudara, gimana Pak, bengkelnya rame? Oh puji Tuhan Pak, rame, baik, mana keuntungan saya? Nggak bisa saudara, karena saya nggak pernah ikut ambil bagian. Saya nggak pernah menginvestasikan apa-apa. Saudara tidak akan memiliki janji Tuhan jika saudara tidak pernah menginvest janji Tuhan ini di dalam rohmu. Apa yang masuk itu yang akan keluar. Itulah sebabnya Filipi 4 ayat 8. Semua yang benar, semua yang mulia, adil, tulus, dan yang manis, semua yang indah dan sedap didengar, pikirkanlah semua itu. Dari mana sumbernya? Filipi 4 ayat 8. Kebenaran firman Tuhan. 2 Timotius 3 ayat 16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan mendidik kita hidup dalam kebenaran. Kecintaan Yosua akan Taurat Tuhan membawa dia dalam hidup yang sukses dan berhasil
dan kesetiaan yang nyata sampai pada masa akhir hidupnya, sehingga dia mampu berkata, tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan melayani Tuhan. Yang ketiga, yang terakhir, mengapa Yosua bisa setia sampai akhir bersama seisi rumahnya? Karena dia berpikir dan berkata-kata positif. Saudara, hari ini corona merajalela kembali dan membuat kacau segala aspek kehidupan kita. Bukan hanya di kota kita Jakarta, tapi di seluruh kota-kota Indonesia keadaannya juga hampir sama. Semua bisnis terpuruk, semua dagangan sepi, semua pelaku pariwisata kolaps, semua bisnis transportasi macet. Tetapi kembali bagaimana saudara merespon situasi ini? Kalau saudara berkata bahwa karena corona maka semuanya akan hancur, maka jadilah seperti perkataan dan jadilah seperti imanmu. Tapi mari belajar untuk memperkatakan yang baik, seperti Yosua ketika seluruh 12 pengintai diutus dan 10 orang kembali untuk membawa kabar buruk. Yosua menyampaikan kabar baik di dalam kabar buruk itu. Saudara, bukankah situasi yang sama yang sedang kita hadapi? Mata kita melihat keadaan yang tidak baik, keadaan yang hancur. Tetapi apabila mata rohani kita mau melihat situasi ini menjadi situasi yang baik, maka baiklah keadaan. Sebab apa yang kau katakan akan menentukan arah hidupmu. Apa yang keluar dari mulutmu akan menciptakan hidupmu. Hei, bukankah Tuhan ciptakan kita menurut gambar dan rupanya? Sehingga apa yang Tuhan firmankan pada waktu dia menciptakan dunia, jadilah pagi, jadilah petang, jadilah tumbuh-tumbuhan dan lain sebagainya, hanya dengan perkataannya. Maka saya yakin dengan sepenuhnya keadaan corona ini akan ditentukan oleh bagaimana kita menciptakan kehidupan kita, bagaimana kita menciptakan bisnis kita, bagaimana kita menciptakan keluarga kita, bagaimana kita menentukan masa depan anak-anak kita. Hanya dengan perkataan kita. Karena ini yang terjadi. 2 tahun lalu saya utus anak-anak sekolah minggu untuk melakukan sebuah observasi kecil ketika mereka bawa biji kacang hijau yang ditaruh di kapas dan diisi air dalam 3 wadah gelas. Kacang hijau yang pertama ditaruh di tempat tertentu dan dimaki-maki. Kacang hijau goblok, bego. Kacang hijau gak ada guna, mati aja, busuk. Lalu kacang hijau yang di gelas kedua dipuji-puji. Kacang hijau yang baik, yang manis, kacang hijau yang benar, yang indah. Tumbuhlah dengan subur, aku menantimu, aku mencintaimu. Lalu kacang hijau yang gelas terakhir ditaruh di ruangan berbeda dan didiamkan saja. Tahukah saudara, setelah seminggu saya suruh mereka bawa kembali, mereka takjub melihat bahwa kata-kata mereka menciptakan kehidupan buat kacang hijau. Kacang hijau yang dicaci maki, mati. Kacang hijau yang dipuji-puji, tumbuh dengan subur menjadi kecambah yang sangat tinggi. Dan kacang hijau yang didiamkan, dia hidup tapi hanya bertunas. Saudara, kata-kata kita menentukan hidup kita. Dan Yosua telah membuktikannya. Ketika dalam banyak hal dia memperkatakan yang positif atas keadaan-keadaan yang sulit, maka itu mengubah hidupnya. Mari, jangan pernah kau berkata sulit, jangan pernah kau berkata hancur, rusak, musnah dan lain sebagainya. Jangan berkata ini hancur, aku sakit, aduh aku terpapar, matilah aku. No. Mari kita berkata bahwa semua baik, semua baik. Itulah sebabnya diciptakan lagu dan berkata semua baik, semua baik. Karena kita mengimani dan kita mempercayai apa yang Tuhan kerjakan semua baik. Roma 8:28 berkata, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Saudara dan saya terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Saudara dan saya mengasihi Tuhan. Mari kita memperkatakan yang baik tentang kehidupan kita. Saudaraku, saya tidak panjangkan firman Tuhan, tapi hari ini kita belajar bagaimana kesetiaan rumah tangga, kesetiaan keluarga Yosua. Saya percaya dalam perjalanannya keluarga dan rumah tangga Yosua bukan mudah melaluinya, lewat perjuangan yang sama dengan yang kita lalui. Tetapi jika Yosua telah menempatkan dirinya sebagai imam,
sebagai kepala rumah tangga, sebagai pemimpin rohani bukan hanya atas bangsanya, tetapi yang terutama atas keluarganya. Maka Yosua membuktikan bahwa sampai pada akhir masa hidupnya dia mampu berkata, tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan melayani dan mengasihi Tuhan. Mari saudaraku, jadilah orang yang taat, yang komit untuk tunduk kepada Tuhan, yang meresponi panggilan Tuhan. Jadilah anak seperti anak yang seharusnya. Jadilah istri sebagaimana seharusnya seorang istri. Jadilah papa sebagaimana seharusnya seorang kepala rumah tangga. Jadilah orang tua sebagaimana seharusnya orang tua. Dan jadikanlah dirimu orang yang menyukai Taurat Tuhan. Seperti pemazmur, Mazmur 1 katakan, berbahagialah orang yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Dan jadilah orang yang selalu berpikiran positif untuk menciptakan dunia yang baik, kehidupan yang baik. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih kami telah menerima kebenaran-Mu, dan inilah kami dan seisi rumah kami. Tolonglah kami lewat berbagai macam problem, kesulitan, tantangan, dan apapun situasi dalam pandemi corona. Kami tidak mau seperti 10 orang yang membusukkan semangat orang Israel dengan mengatakan tidak mungkin. Tapi kami mau tampil seperti 2 orang pengintai yang mengatakan berbeda dari 10 orang itu. Mungkin 10 orang adalah orang dunia yang mengatakan sekarang ini sulit, susah, corona membuat hancur. Tapi kami akan masuk dalam kategori 2 orang, Yosua dan Kaleb. Kami berdiri dan mengatakan semua baik, semua baik. Berkati rumah tangga kami, berkati dagangan kami, berkati toko kami, berkati bengkel kami, berkati kendaraan-kendaraan yang kami pakai untuk bisnis transportasi. Berkati kedua tangan kami, supaya kami diberkati dan apa yang kami lakukan Tuhan buat menjadi berhasil. Berkati suami kami, berkati istri kami, berkati anak-anak kami, berkati orang tua kami. Dalam nama diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Diberkatilah mereka yang hidup dan merenungkan Taurat Tuhan siang dan malam. Mereka akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang akan terus menghasilkan buah dan memberkati orang-orang sekeliling mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah Tuhan yang mengangkat kami menjadi kepala dan bukan ekor, membawa kami kepada kemuliaan, menjadi rumah tangga yang diberkati, kepala rumah tangga yang hidup takut akan Tuhan, yang membawa seisi rumah kami untuk tetap beribadah kepada Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, serta damai persekutuan Roh Kudus yang menyertai kita mulai siang hari ini sampai Maranatha Dia datang kembali di awan-awan menjemput kita ke surga yang mulia. Mari semua orang percaya katakan sama-sama, amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara semua. Selamat berhari Minggu. Shalom.